Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lenu Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin kue lapis tapioka yang enak, lentur, dan kenyal bun. Dari kue lapis ini ibu-ibu rumah tangga bisa jualan dari rumah dan mendapatkan uang tambahan. Kue lapis ini bisa juga dijadikan sebagai sajian acara di rumah atau isian snack box. Yuk, yang penasaran gimana cara aku buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Untuk membuat kue lapis ini, kita masak dulu 1600 ml santan. Santan ini aku peroleh dari 300 ml santan instan ditambah dengan air. Masukkan juga 500 gram gula pasir. Kemudian ini kita masak sampai santannya matang dan gulanya larut. Kalau santannya sudah matang, kita bisa angkat dan tunggu sampai dingin, baru bisa kita gunakan. Langkah berikutnya bun, siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung tapioka. Untuk mereknya kalian bebas pakai merek apa aja ya. Kemudian tambahkan dengan 200 gram tepung beras dan 50 gram tepung terigu. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, kemudian semua bahan ini diaduk sampai tercampur. Selanjutnya kita bisa masukkan santan yang tadi kita masak. Ini santannya sudah dingin ya bun. Santan ini aku masukkan secara bertahap bun, biar lebih mudah mengaduk adonannya. Ini sudah tercampur, kita masukkan lagi sisa santannya. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Kalau teman-teman gak punya yang cair, bisa pakai yang bubuk ya. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata bun, kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 4 bagian, lalu diberi warna. Untuk ketiga bagian ini bun, masing-masing 500 ml. Dan satu bagian yang ini sebanyak 750 ml. Satu adonan ini aku beri warna merah rose secukupnya. Yang ini aku beri warna hijau. Yang satu lagi aku beri pasta coklat. Kalau teman-teman gak punya pasta coklat, bisa diganti dengan pasta mocha. Dan untuk adonan yang 750 ml ini aku tambahkan dengan setengah sendok teh pemutih makanan yang wajib banget dilarutkan dengan air panas. Ini diaduk sampai tercampur rata dulu, baru kita masukkan ke dalam adonannya. Untuk pemutih makanan yang aku gunakan seperti ini ya bun, ini food grade dan sudah BPOM, jadi aman digunakan. Kalian bisa beli di e-commerce, toko bahan kue, atau di supermarket. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan puding seperti ini, ukuran 24 cm, sudah dioles dengan minyak. Dan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya, airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Langsung aja kita masukkan cetakannya. Yang pertama kita akan tuang adonan merah ini sebanyak 125 ml.
Untuk takaran setiap adonannya sebanyak 125 ml ya bun. Ini kita kukus selama kurang lebih 5 menit dengan menggunakan api yang sedang. Setelah 5 menit, lapisan yang pertama sudah matang, kita bisa masukkan lagi lapisan merahnya sebanyak 125 ml. Lakukan hal yang sama sampai adonan merahnya habis ya. Dan ini lapisan merah yang terakhir. Kita masukkan lagi sebanyak 125 ml. Kita kukus selama 5 menit. Setelah adonan merahnya selesai dan matang, sekarang kita masukkan adonan putihnya sebanyak 125 ml. Oh iya teman-teman, jangan lupa sebelum kita tuang adonan ke dalam cetakan, adonannya kita aduk terlebih dahulu ya. Ini kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, adonannya sudah matang, kita tambahkan lagi 125 ml adonan putih. Untuk adonan putih ini kita bikin menjadi 3 lapis ya bun. Kukus kembali selama 5 menit. Ini sudah matang, kita tambahkan lagi adonan putih lapisan yang ketiga sebanyak 125 ml. Selanjutnya kita masukkan adonan coklatnya sebanyak 125 ml, kemudian dikukus lagi selama 5 menit. Lakukan hal yang sama sampai adonan coklatnya habis. Dan ini adalah lapisan coklat yang terakhir ya bun. Kita masukkan lagi 125 ml dan kukus selama 5 menit. Berikutnya kita masukkan lapisan adonan putih sebanyak 125 ml. Kita buat sebanyak 3 lapis ya bun. Ini kita kukus selama 5 menit. Lakukan hal yang sama sampai adonan putihnya habis. Dan ini adalah adonan putih yang terakhir. Kita tuang adonannya sebanyak 125 ml dan kukus lagi selama 5 menit. Selanjutnya kita bisa tuang adonan hijau sebanyak 125 ml. Kemudian kita kukus lagi selama 5 menit dan lakukan hal yang sama sampai adonan hijaunya habis.
Dan ini adalah lapisan hijau yang terakhir, kita masukkan 125 ml. Karena lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit ya bun. Ini sudah 20 menit dikukus, kuenya sudah matang dan tunggu sampai kuenya benar-benar dingin baru kita keluarkan dari cetakan ya bun. Jadi bun, aku bikin kue lapis ini jam 7 malam dan baru aku keluarkan kuenya dari cetakan jam 7 pagi. Jadi kuenya ini sudah benar-benar dingin dan gak lengket lagi ya. Sekarang bisa kita potong-potong. Dari kue lapis ini, ibu rumah tangga bisa jualan kue dari rumah dan mendapatkan uang tambahan. Karena rasanya enak banget bun, bikin ketagihan. Kue lapis ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, kenyal, dan gak keras bun. Ini lentur banget ya. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.